Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama program Bincang Psikologi. Bersama saya Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto sebagai psikolog kita. Kali ini kami bertempat di Padepokan Patrap, Surakarta. Nah, ini adalah satu program unggulan, Pak. Ternyata banyak yang menantikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Pak ya. Baik, dan ini adalah satu program yang memang kita tujukan untuk mengedukasi yang jelas ya Pak ya, untuk sahabat TV 10. Kadang-kadang banyak yang tidak menyadari apa yang sedang kita obrolkan ini atau apa yang mereka rasakan itu ternyata adalah masalah psikologi. Iya, jadi ternyata misalnya apa nggak bisa gangguan tidur, gangguan panik atau apa itu termasuk adalah gangguan psikologi. Nah, dari sinilah tayangan ini semoga bermanfaat ya Pak untuk sahabat TV 10 yang tentu saja untuk meningkatkan kualitas hidupnya masing-masing. Ya, oke. Dan yang jelas untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya Pak ya. Kita tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental itu juga memainkan peran yang besar ya Pak dalam kehidupan. Nah, begitu juga di kesempatan kali ini kita akan bicara tentang kebugaran mental. Kalau biasanya olahraga untuk kebugaran fisik. Lah kalau kebugaran mental Pak, bagaimana itu? Iya, ini mungkin agak asing ya istilah kebugaran mental. Kan adanya kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, ya. Betul sekali, jadi mental pun perlu bugar gitu kan. Mental kita ini perlu kita bugarkan sehingga kita jadi lebih sejahtera secara mental. Nah, kebugaran mental ini merupakan satu bentuk kesadaran tentang keadaan diri dan bagaimana cara meningkatkan kesehatan mental. Jadi mungkin salah satu tujuan kita tadi kan untuk mengedukasi atau menyampaikan, memberikan suatu pengertian tentang permasalahan psikologi yang sering dihadapi, dialami. Tapi kan kadang nggak tahu itu bahwa itu adalah salah satu masalah mental. Masalah mental. Kadang-kadang juga masyarakat ini terlambat untuk segera membugarkan mentalnya. Jadi sudah parah baru datang ke psikolog. Nah, ini tentunya juga nanti proses penyembuhannya juga lebih lama ya. Ya, kebugaran mental ini sangat penting sekali karena walaupun fisik kita bugar, kalau mental nggak bugar bagaimana kan gitu. Jadi pentingnya ini adalah nanti kebugaran mental ini akan mempengaruhi fisik, pekerjaan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi kebugaran mental pengaruh ke kebugaran fisik juga? Ya, kebugaran fisik juga. Nah, ada beberapa gara-gara mental tidak bugar itu asam lambung naik. Oh iya, sering itu. Oh, itu ternyata karena tidak ada kebugaran mental. Nah, tidak ada kebugaran mental ya. Jadi males, jadi menunda pekerjaan. Itu pengaruh ini ya, tapi pengaruh ke fisik tadi ya asam lambung, kemudian kadang mempengaruhi metabolisme tubuh. Jadi merasa misalnya sesak nafas, kemudian sakit perut gitu ya. Tapi setelah diperiksa enggak apa-apa. Oh, jadi pada kenyataannya secara fisik tuh tidak ada penyakit, Pak? Tidak ada penyakit. Oh. Ya, tapi dia merasakan memang perutnya ini sakit. Ya sakit memang. Kemudian sakit kepala, kemudian jantung, pernapasan. Tapi setelah dicek secara kesehatan, semuanya bagus. Diagnosanya nggak ada penyakit. Itu kenapa, Pak? Nah, itu karena ini mentalnya tidak bugar ya. Jadi mentalnya itu sedang sakit gitu. Mentalnya sedang. Jadi setelah itu apakah dia merasa sakit juga gitu di fisiknya? Enggak, sehat. Seperti iya, tapi merasanya sakit. Merasanya gitu. Dan sakit. gejalanya seperti sakit betulan, gejala. Tapi sumbernya bukan dari sumber
fisik, tapi sumbernya di psikisnya. Itu yang kita sebut dengan psikosomatis. Psikosomatis. Ya, psikosomatis itu merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh psikis. Nah, itu biasanya dokter itu langsung, wah kamu punya masalah mental, datang ke psikolog sana. Oh, dokternya langsung ini ya? Ya. Karena tidak ditemukan dari diagnosanya itu tidak ada gejala penyakit fisik ya Pak? Fisik ya. Nah, untuk hal yang seperti ini tentunya sebelumnya alangkah baiknya kalau kita sudah waspada ya, sudah tahu, oh berarti saya ini mental saya nggak bagus ini, berarti saya harus konsultasi ke psikolog. Ya, jauh-jauh hari sebelumnya kalau itu sudah bisa ditangani, bisa diketahui sebabnya, bisa di-recovery, bisa ditemukan jalan keluarnya, tentu proses pemulihannya tidak lama gitu, lebih singkat. Kalau lebih awal bisa menemukan. Lebih awal. Nah, kalau kebugaran mental ini banyak yang tidak sadar, maka namanya kebugaran mental itu adalah bagaimana kita itu lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi di keadaan mental kita. Ya. Dan kemudian juga bahwa gangguan mental itu bukan suatu aib gitu loh. Ya misalnya saya cemas, saya susah tidur itu bukan aib. Bukan gitu. aib. Yang kadang orang karena itu justru mau ke psikolog itu kan sungkan ya, takutnya. Karena selama ini seperti itu di masyarakat tuh kayaknya tuh gangguan tidur, padahal sebenarnya butuh pertolongan psikolog. Cuman karena yang merasa nanti aku dikira ini jadi aib gitu ya. Kalau ke psikolog aku nanti dikira gimana gitu. Padahal enggak, padahal memang itu membutuhkan pertolongan ya Pak ya. Membutuhkan pertolongan. Kan nanti akan didiskusikan dengan psikolognya, ini kenapa. Nah, itu nanti psikolognya akan tahu, oh berarti sebabnya ini dan kemudian dilakukanlah proses-proses terapi kalau memang diperlukan terapi. Itu sehingga ya kalau mentalnya nggak seger, nggak bugar itu gimana sih? Kalau tubuh nggak bugar rasanya gimana ya? Nggak enak ya. Nah, anggaplah psikolog ini tukang pijat. Tukang pijat mentalnya gitu loh ya, dengan diskusi, dengan mungkin sedikit terapi tentang terapi ya relaksasi atau mindfulness atau apalah yang dimiliki oleh keahlian psikolognya itu, kemudian keluar dari ruang prakteknya itu sudah bugar. Nah, sudah bugar gitu loh ya. Gitu. Misalnya datang itu dengan bad mood, ya kan, dengan hati yang enggak ini, yang sedih, yang nangis, yang masih ini, cerita awalnya aja pakai nangis-nangis, setelah selesai sesi konseling, sesi terapi itu sudah ceria. Nah, itu bugar kembali. Jadi bugar kembali. Ya. Tapi ada yang seperti ini loh Pak, dia merasa bad mood, merasa mungkin kita kalau menganalisanya dia kebugaran mentalnya tidak tercapai, tapi dia itu ada keinginan untuk ke psikolog, cuman dia nggak tahu harus berceritanya dari mana dulu. Pernah nggak punya pasien yang seperti Banyak itu? Ya. Banyak yang seperti itu ya. Dia sendiri nggak tahu dengan masalahnya apa. Ya, dia mengalami satu ketidaknyamanan. Ya, ketidaknyamanan. Tapi dia tidak tahu saya itu tidak nyaman itu karena apa. Betul. Itu. Banyak pakai yang seperti itu Pak. Ya. Anda kenapa kesini? Saya nggak tahu Pak, pokoknya nggak nyaman aja. Pokoknya nggak nyaman aja, iya. Oke. Nah, biasanya saya nanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya bad mood Pak. Oh, bad mood sejak kapan? Sejak saya gini-gini Pak. Gini itu saya kejar terus. Oh, gitu ya. Oh, ketemu toh Pak, ini berarti masalah saya ini ya. Iya, biasanya kalau orang itu sudah tahu problemnya, sumbernya. Kemudian disadari masalah itu dia udah plong. Lega gitu. Cuman ya itu tadi, untuk memancing sumbernya itu kan harus ahlinya ya. Iya, ini diperlukan satu ya skill lah ya. Satu skill, kemudian jam terbang juga. Ya, bagaimana orang yang datang ke psikolog dengan cerita dengan kebingungan, pulang-pulang itu sudah bugar mentalnya. Bugar mentalnya. Karena itu keseimbangan ya Pak ya, bukan hanya bugar fisiknya tapi mentalnya juga. Oh iya, mental ini perlu gitu. Walaupun banyak masalah yang muncul ya Pak kalau nggak bugar mentalnya. Iya,
sekarang bayangkan aja ketika orang itu mengalami bad mood, suasana hati yang tidak nyaman, ya kan? Apa-apa yang dilakukan jadi salah. Iya, betul. Bahkan orang lain juga ikut-ikut disalahkan. Salah. Orang lain bernafas saja salah. Orang lain bernapas aja salah. Nah ini muncul sensitif, ya. Jadi sensitif kan. Nah itu kan jadi merusak hubungan sosial, merusak hubungan interpersonal dia dengan orang lain, bahkan dengan keluarga, jadi nggak nyaman. Pokoknya Anda dirugikan kalau tidak mencapai kebugaran mental. Lalu bagaimana untuk mendapatkan kebugaran mental? Temukan solusinya hanya di Bincang Psikologi bersama TV10. Kami segera kembali setelah jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Psikologi dari TV10 yang menghadirkan psikolog kita Bapak Setio Purwanto, dan tentu saja menjumpai beliau di Padepokan Patrap Surakarta, karena kalau nggak menjumpai di sini nanti susah ketemunya. Beliau sudah ada jadwal ngajar juga ya Pak ya. Beliau ini adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga produktif nulis buku, bukunya banyak. Masih juga Pak Ustadz juga ya Pak ya. Ngisi kajian juga ya Pak ya, jadi sibuk sekali. Tapi kalau misalkan Anda membutuhkan bantuan untuk konsultasi, bisa langsung ke Padepokan Patrap Surakarta ini dulu ya Pak ya. Di Maps ada. Nah, bisa ke Padepokan Patrap Surakarta untuk mendapatkan bantuan konseling dan psikoterapi. Jadi bukan hanya konseling saja, kalau membutuhkan terapi, nah nanti bisa dibantu sama Pak Setio. Oke, kita bicara dulu tentang tema kita kali ini, tentang kebugaran mental. Jadi kalau kesehatan fisik saja ternyata itu nggak cukup ya Pak. Jadi nggak cukup untuk hidup yang baik-baik saja gitu loh. Tetap butuh keseimbangan antara sehat fisik dan juga sehat mentalnya. Banyak sekali masalah yang timbul kalau mental kita nggak bugar ya Pak. Nah, untuk itu bagaimanakah cara untuk mendapatkan kebugaran mental itu? Ada latihan fisik, ada latihan mental. Latihan fisik nih olahraga ya. Ada exercise-nya, olahraga fisik, ada olahraga mental. Nah, apa olahraga mental? Nah, olahraga mental itu misalnya meditasi. Itu termasuk olahraga mental? Bagaimana dia menyadari nafas, menyadari alam semesta, dan menyadari sang pencipta. Itu dapat mengendorkan ketegangan-ketegangan saraf sehingga mempengaruhi emosi. Ya kan, stres itu kan membuat tegang. Namanya stres ya, itu tegang. Nah, kalau kita menggunakan kesadaran kita untuk menyadari nafas, naik turunnya nafas, kemudian menyadari alam sekitar kita, ya, suara burung misalnya, dinikmati, mericik air gitu. Kemudian menyadari sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, itu membuat rileks. Ya kalau kita kemudian menyadari utang, ya toh, menyadari yang itu kan tegang. Nah, betul. Makanya kita menyadari yang apa yang telah Allah ciptakan, menyadari Allah, itu membuat rileks. Nah, itu latihan latihan mental. Latihan mental. Ya, latihan mental ini bisa kita lakukan setiap pagi setelah sholat subuh sekitar 15-30 menit. Jadi harus meluangkan waktu. Sama olahraga ya. Sama dengan olahraga. Olahraga kita bersepeda setiap pagi 30 menit. Nah, demikian juga dengan mental latihan, juga begitu mental ya. juga butuh waktu ya. Butuh waktu. Nah, syukur-syukur kalau kita habis subuh ya berzikir, tapi zikirnya jangan ngejar target.
Bukan jumlahnya. Bukan jumlahnya, karena ngejar jumlah itu juga target itu juga tekanan, stres Bikin juga. tegang juga ya. Bikin stres juga. Harus 1.000. Harus 1.000, harus 2.000 gitu kan. Nah ini yang dikir-dikir yang membuat rileks. Misalnya subhanallah, subhanallah, sambil menyadari bahwa Allah itu maha benar, maha suci, maha benar. Subhanallah, subhanallah, satu-satu gitu. Itu membuat rileks. Oh, Mensimulasi relaksasi. tekniknya begitu. Ya, tekniknya begitu sehingga mental kita akan terlatih untuk bersikap santai. Jadi nanti ketika kita bekerja di siang hari, ada stresor-stresor itu kita tetap bisa bersikap santai. Soalnya sudah latihan itu Sudah tadi. latihan Udah tadi, pemanasan Pak. ya. Sudah pemanasan. Oh, Sudah, iya. mentalnya sudah disiapkan. Sudah terlatih. Nah, sudah terlatih. Kalau nggak terlatih, kaget-kaget, akhirnya tegang, mudah marah, sensitif, yang macam-macam. Nah, itu nanti yang menimbulkan, ya itu tadi, jadi tidak bugar. Kalau ada orang marah, kita ikut marah, kan berarti kita sudah tidak bugar. Oh iya, betul. Ya kan, kita sensitif, tidak bugar. Nah, kemudian juga harus menjaga pola makan juga. Ya, pola makan, ya kurangilah goreng-gorengan gitu ya. Aduh, enak ya Pak. Apalagi yang hangat-hangat Pak, temennya kopi. Ya, satu Susah enggak apa-apa gitu, ya, Pak. kalau Mas ada tapping di sini makan gorengan. Makan gorengan ya. Ya, benar. Nah, itu dikurangi lah. Memang kita orang Solo apalagi ya, nggak bisa, namanya gorengan itu sudah makanan pokok lah ya. Betul. Ya, tapi jangan berlebihan. Karena makanan-makanan yang mengandung minyak itu membuat mood itu juga kurang begitu segar gitu loh. Perbanyaklah misalnya buah atau sayur. Nah, itu pola makan juga perlu dijaga karena ada makanan tertentu itu yang bisa mempengaruhi secara hormon. Iya, pengaruh ke mood juga. Ya, ke mood juga gitu kan, karena memang emosi seseorang itu diatur oleh otak gitu loh. Nah, kalau itu, asupan otaknya sudah ini dulu, misalnya tinggi lemak, tinggi minyak, itu kan pengaruh ya pengaruh otomatis. juga. Oh, begitu. Nah, itu pola makan, pola tidur juga. Pola tidur. Nah, tidur itu juga harus diatur gitu ya. Ya sebenarnya mudah sih, jangan tidur terlalu larut malam. Ya, kalau memang banyak ada pekerjaan, lebih baik tidur awal, bangunnya lebih pagi. Itu lebih baik daripada tidur larut tapi bangunnya agak siang ya. Ya. Jadi mending tidur awal. Tidur awal, nanti bangun lebih pagi jam 3 atau jam berapa untuk melakukan aktivitas menyelesaikan tugas. Itu lebih efektif. Lebih efektif karena kondisi fisik kan otomatis sudah diistirahatkan ya. Ya, itu betul. lebih menyehatkan. Apalagi kalau usia-usia di atas 50, 60, pola tidur sudah nggak teratur gitu kan. Itu harus sudah bisa menikmati ketidakbisa tiduran. Atau itu memang bawaan gitu Pak, kalau usia segitu tuh memang tidur iya, itu umur 50 itu pola tidurnya udah mulai berubah, ritme tidur sudah mulai berubah, ritme sirkadian itu yang biasanya tidur jam 9 jadi nggak bisa lebih tidur malam. Lebih malam, sering terbangun. Nah, gitu. itu kalau dia tidak bisa menikmati keadaan tidak bisa tidurnya, itu stres. Kok aku raiso turu-turu, nggak bisa tidur, tekanan darah ya nanti ya. Nah, udah nggak bisa tidur, marah-marah. Nah, kan, efeknya, jadi ininya tekanannya naik. Betul. Akhirnya moodnya juga tuh ya. Dan punya juga mulai manajemen stres yang harus menyadari aku ki stres ya, gitu loh. Yang penting tuh menyadari. Lagi stres. Nah, lagi stres itu kita harus sadar, aware. Oh iya, aku lagi stres ya ini ya. Daripada nanti diingatkan orang lain kamu stres ya, lebih baik kita sadar bahwa kita itu stres, iya kan? Karena dengan sadar bahwa saya stres itu kita akan lebih mudah untuk memanage. Oh, saya harus bagaimana ini? Oh, saya harus menerima masalah saya. Oh, saya harus mulai untuk menyibukkan diri dengan hal yang lain. Ya, makanya juga selain manajemen stres tadi, olahraga ini juga penting. Ya, kadang stres itu bisa teralihkan karena hobi olahraga. Hobi olahraga, ya, misalnya, teralihkan ya. Ya teralihkan. Jadi energi stresnya itu
dialihkan misalnya ke goes, ke sepeda. Jadi setiap stres itu langsung sepedanya lebih jauh ya. Nah itu otomatis dia akan teralihkan, energinya dan dia akan mengalami keadaan emosional yang lebih positif, ya, artinya lebih bugar gitu. Iya, kalau dia terlalu lama dalam keadaan stres, nah stres itu kan menumpuk, akumulasi gitu kan. Ya orang bisa saja mengatakan saya menerima, ya 1, 2, 3 menerima, 4 menerima, kan dia nanti lama-lama bilang kesabaranku sudah habis. Nah, stok sabarku sudah menipis. Sabarnya sudah menipis ya. Oh, itu sebenarnya akumulasi dari stres itu, Pak? Akumulasi dari stres, ya makanya kelihatan bugar tapi sebenarnya nggak bugar. Karena apa? Menumpuk. Makanya kita harus selalu melepas, sadar dan menerima itu dapat melepas akumulasi stres. Oh stres saya, oke saya terima. Bukan oh stres aku, biar. Nah itu numpuk. Nah itu nanti bahaya. Nanti lama-lama stoknya habis. Stoknya habis itu tadi sabarnya ya. Jadi kebugaran mental itu juga seperti olahraga gitu ya, harus dilatih. Harus dilatih. Oke. Jadi itu tadi tipsnya atau latihannya dari Pak Setio untuk Anda melatih kebugaran mental. Jadi bukan hanya kebugaran fisik saja, tapi kebugaran mental juga bisa dilatih. Baik Pak, hampir 30 menit berlalu. Ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 terkait dengan tema kita kebugaran mental di kesempatan kali ini? Ya. Sahabat TV 10, kebugaran mental itu intinya pada rileks. Rileks itu kalau dalam agama kita itu dalam keadaan pasrah kepada Allah. Pasrah menerima takdirnya Allah. Nah kalau stres dilawan dengan pasrah itu pasti stresnya kalah. Tapi kalau stres dilawan dengan stres tambah jadi stresnya. Tambah nggak bugar, maksudnya begitu. Betul. Iya. Stres dilawan dengan pasrahnya hanya kepada Allah saja. Ya, bergantungnya jangan dengan manusia, karena manusia bisa bikin kecewa, ya Pak ya. Sedangkan Allah tidak. Baik, jika Anda merasa kesehatan mental Anda sedang menurun dan juga tidak tahu bagaimana cara tepat untuk memperbaikinya, jangan ragu untuk mendiskusikannya dengan psikolog ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih Pak Setio untuk ilmunya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tentu saja di Bincang Psikologi dari TV 10. Saya Carla Ratna dan Pak Setio Purwanto undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.